Ya, kita langsung aja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Nah, itu semua yang kita harapkan sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa terus memonitor, memantau, lalu bisa menindaklanjuti apabila ada kendala-kendala dalam proses belajar era baru atau belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu, yang saya hormati semuanya, kepala sekolah binaan saya, baik sekolah negeri maupun swasta, saya membuat survei, yaitu dengan menggunakan Google Form, kemudian saya titipkan ke Bapak Ibu guru yang saya monitor supervisi KBM-nya atau BDR-nya, lalu juga saya titip pesan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi survei itu. Alhamdulillah dari 11 sekolah binaan saya ada 390 berapa itu? 398 siswa yang mengisinya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu di share screen-nya sudah ada ya Pak? Sudah kelihatan ya Pak? Ada Bu. Halo? Sudah Bu. Ya, ada 398 yang dari siswa, kemudian gurunya ada 115. Tapi formnya, instrumennya berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau siswa ya bagaimana tanggapan tentang belajar dari rumah, nanti pertanyaannya apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian dari survei tersebut, lalu saya mendapatkan data yang mari kita bersama-sama untuk review atau kita sikapi. Hanya sekedar data yang perlu kita sikapi sebagai kepala sekolah dan saya sebagai pengawas yang bersama-sama untuk mensikapi jawaban dari keluh kesah siswa, dan juga tidak hanya keluh kesah saja sebenarnya, tapi juga optimisme dari siswa pada saat belajar dari rumah. Ini mulai dari tanggapannya nanti kita bahas, lalu masukan-masukan kepada kita semuanya untuk kita sikapi dalam rangka meningkatkan pembelajaran dari rumah. Yang pertama yaitu keikutsertaan belajar dari rumah. Semuanya Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari 398 itu menyatakan keikutsertaannya selalu ikut sejumlah 86%, 86,7%. Kemudian yang sering ikut berarti hanya sekali-sekali aja, tidak ikut itu kadang ikut itu hanya sedikit sekali ya, hanya sekitar berapa persen itu, 86 ditambah 11, 97, berarti hanya sekitar 98, hanya sekitar berapa itu, 98, 1,1% berarti hanya sekitar beberapa siswa saja, mungkin dua atau tiga pernah tidak ikut sama sekali. Nah, berarti ini membuktikan bahwa respon belajar dari rumah itu sangat ditanggapi dengan penuh antusias. Nah, lalu yang kedua kita lihat kendala. Kendala ini jawaban dari siswa ya Bapak Ibu. Kendala yang saya alami, ini boleh memilih lebih dari satu jawaban. Nah, jadi misalnya tidak punya laptop, tidak punya pulsa, ada 79 responden, berarti 19%. Kemudian jaringan lemah,
Lalu, nah ini kendalanya ada di yang paling besar adalah 55% ada di tidak paham materinya. Nah, ini perlu kita catat kendalanya yang pertama itu. Kemudian kalau yang lain-lain standar misalnya terlalu banyak tugas, nanti ada curhatan anak ada di bawah-bawah, nanti kita sikapi. Kemudian yang berikutnya saya dalam menyerahkan tugas. Nah, bagaimana tanggapan pada saat menyerahkan tugas? 55% selalu tepat waktu, yang 42% itu beberapa kali terlambat. Nah, ini berarti masih optimis banget karena 55% selalu tepat waktu, kemudian 42%-nya itu beberapa kali terlambat. Kemudian bagaimana menurut Anda efektivitas belajar dari rumah? Nah, menurut tanggapan siswa yaitu 49%. Nah, ini kita catat, yaitu kurang efektif. Jadi hampir separuh dari siswa yang menjawab bahwa belajar dari rumah itu kurang efektif. Kemudian yang menjawab tidak efektif hanya 12% saja, jadi kurang. Nah, kalau kurang berarti sebenarnya tinggal meningkatkan saja. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Lanjut. Oh ini, udah ya tadi. Yang berikutnya daya serap dalam pembelajaran dari rumah menurut saya, yaitu 58% kurang. Nah, berarti berhubungan dengan tadi kendala, yaitu kurang memahami materi yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah efektivitas tadi, hampir 50% kurang efektif. Nah, berarti kalau kurang efektif berarti tinggal meningkatkan saja. Nah, ini kalau menurut anak-anak daya serapnya bagaimana? Ternyata berhubungan juga karena kurang mengerti materi, efektivitasnya juga kurang. Nah, maka daya serapnya juga berpengaruh. 58% kurang daya serapnya. Daya serap dalam mengikuti belajar dari rumah itu 58%. Kemudian yang merasa bisa menyerap materi dengan efektif ada 28%. Kemudian bawahnya, menurut saya belajar dari rumah itu boleh memilih lebih dari satu. Menurut Anda bagaimana? Menyenangkan, enjoy, menambah pengalaman baru, memahami moda pembelajaran baru, membosankan, melelahkan, tak ada batasan waktu belajarnya. Nah, jawaban anak-anak jujur sekali ini Bapak Ibu, yaitu 47%. Nah, itu 40, ini karena tentu lebih dari 100% karena boleh memilih lebih dari satu. Misalnya membosankan dan melelahkan, lalu tidak ada batasan waktu belajarnya karena ada kalanya ada tugas yang harus diselesaikan malam hari, malam harus upload tugas. Nah, berarti itu jawaban anak lebih dari satu jawaban. Nah, dari jawaban tersebut 47% dari responden yang 398 siswa itu adalah membosankan. Nah, ini catatan lagi Bapak Ibu. Membosankan 47%, melelahkan 43%, tidak ada batasan waktu belajarnya 25%, lalu memahami moda pembelajaran baru. Nah, ini ada yang menyenangkan karena bisa memahami model-model pembelajaran baru ternyata sangat variatif, menambah pengalaman baru. Nah, itu berarti meresponnya dengan positif. Kemudian ada yang merasa enjoy. Nah, mungkin merasa enjoy karena belajarnya cuma sampai jam 11, kemudian tidak buru-buru
ke sekolah karena tidak membutuhkan waktu untuk transportasi waktu untuk ke sekolah. Kemudian, nah, yang paling atas menyenangkan itu 8,8%. Jadi enjoy dan menyenangkan. Ada juga yang menjawab 8,8%, kemudian enjoy. Namun perlu kita sikapi bahwa yang persentasenya tinggi adalah membosankan, melelahkan, kemudian belajarnya tidak terbatas waktu. Lalu penjelasan guru dalam belajar dari rumah menurut Anda bagaimana? Nah, 49% cukup jelas, lalu 25% kurang jelas. Jadi separuh yang jawab cukup. Nah, kalau cukup jelas sebenarnya tinggal meningkatkan saja kreativitas atau modelnya bervariasi dan sebagainya, sehingga nanti belajar dari rumah itu bukan masalah atau darurat yang kita sekarang darurat belajar dari rumah. Namun ini memang belajar era baru yang seperti selama ini kita pahami bahwa sekarang sudah belajar sudah kegiatan belajar sudah dimulai. Jadi ini bukan darurat, tapi sekarang memang sudah dimulai jam kegiatan belajar mengajar, namun dengan era baru, dengan model pembelajaran baru, yaitu dari rumah. Sehingga ini dari jawaban yang cukup jelas, berarti kita tinggal meningkatkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan saya dalam mengerjakan tugas belajar jarak jauh, yaitu sangat mampu hanya 7%, yang 53% mampu. Oh, optimis banget berarti ini. Kita optimis karena tanggapan yang atasnya bahwa penjelasan itu sudah cukup jelas, tinggal ditingkatkan. Lalu yang 53% adalah mampu mengerjakan tugas jarak jauh. Lanjut, daya tarik penyajian guru dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, daya tariknya bagaimana? 53% cukup. Nah, kalau cukup berarti ini cukup menarik, tinggal ditingkatkan saja. Karena yang 31% sudah menjawab menarik. Nah, yang tidak menarik hanya 11%. Nah, kita sangat optimis dengan kreativitas guru, sehingga dalam penyajian belajar dari rumah itu cukup menarik, bahkan 31% menarik, sehingga tinggal ditingkatkan aja agar guru-guru penyajiannya, daya tarik dalam penyajiannya itu menjadi meningkat daya tariknya. Lalu variasi penyajian guru dalam pembelajaran jarak jauh 50% cukup, sama juga dengan tadi berhubungan ini. Kemudian yang kurang menarik hanya 8%. Nah, kita optimis sekali karena hanya sedikit sekali yang mengatakan bahwa guru-guru itu dalam memberikan atau menyajikan materinya tidak menarik, itu hanya sedikit sekali. Berarti sudah cukup menarik, dan menarik tinggal ditingkatkan saja menjadi daya tarik guru dalam menyajikan itu menarik semuanya atau meningkat daya tariknya. Lalu optimisme keberhasilan saya dalam menghadapi penilaian tengah semester. Nah, ini sudah berjalan hampir 1 bulan. Tanggal 13, sekarang tanggal 7, berarti 3 minggu belajar dari rumah. Nanti 2 bulan lagi menghadapi penilaian tengah semester. Bagaimana kalian dengan belajar dari rumah yang kalian lakukan selama 3 minggu ini? Bagaimana, optimis enggak
dalam menghadapi keberhasilan tengah semester. 47% optimis. Nah, berarti kita sangat bangga ke anak-anak karena tadi pembelajaran variasinya juga menarik dan optimis untuk bisa menghadapi ujian tengah semester dengan berhasil. Lalu guru dalam melayani guru tetap melayani dengan baik dan ramah untuk konsultasi diskusi materi pelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari 398 siswa menjawab 96% setuju. Berarti Bapak Ibu dengan ramah, dengan baik melayani konsultasi siswa baik itu di jam PDR maupun di luar jam PDR. Sudah mencapai 96%. Itu adalah modal bahwa Bapak Ibu guru sudah sangat profesional karena jam tatap mukanya sedikit atau BDR-nya sedikit sehingga mampu atau mau melayani dengan baik di luar jam BDR. Ini kita sangat optimis sekali. Lalu berikutnya, penugasan yang diberi guru mapel dalam belajar dari rumah dapat saya selesaikan secara mandiri. Setuju. Berarti anak-anak karena tingkatannya sudah SMA, beda dengan anak-anak SD atau SMP, sehingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan mandiri. Nah, lalu pertanyaan terakhir yaitu dengan pertanyaan yang dijawab dengan esai dari 398 siswa itu semuanya menjawab sendiri-sendiri dan ini saya rangkum, tidak semua saya munculkan karena banyak jawaban yang hampir sama. Nah, ini yang perlu kita sikapi Bapak Ibu guru, kejujuran siswa dalam belajar dari rumah. Yang pertama adalah saran untuk guru agar belajar dari rumah ini efektif apa anak-anak? Yang pertama ngasih video pembelajaran atau materinya. Jadi diminta ngasih materi atau video karena dengan adanya video atau materi sudah dikirim maka bisa memahami materi. Jadi anak-anak bisa belajar dulu sebelum tatap muka sehingga pada saat BDR anak tinggal diskusi, tinggal tanya, tinggal menyampaikan mana materi yang belum difahami. Ini bagus banget anak sarannya. Kemudian kalau memberikan tugas jangan mendadak, lebih menarik dalam menyampaikan materinya. Semoga bisa lebih mengajar daripada memberi tugas. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi materinya dikirim, kemudian yang kedua lebih memberikan mengajar, maksudnya tinggal diskusi saja, kemudian menanggapi kalau kesah siswa mana yang tidak difahami, jangan hanya memberi tugas saja, maksudnya seperti itu. Soalnya kadang nggak ngerti, lebih inovatif dalam mengajar agar tidak bosan. Tugas tidak secara berbarengan. Nah ini kan sehari sebenarnya cuma 4 mapel. Ada yang 3 mapel, nah namun bisa berkoordinasi agar memberi tugasnya tidak berbarengan. Lalu saya maunya sekolah, benar-benar sekolah. Iya, ini pasti semua jawabnya seperti itu karena anak sudah mulai jenuh. Oke, tolong kalau ngasih tugas di Google Classroom saja, jangan lewat WA. Karena ini salah satu alasan anak tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, membuat sistem belajar yang lebih enjoy, kreatif, tidak terlalu banyak memberikan tugas saja. Nah, ini diulang-ulang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, bahwa membuat sistem belajarnya enjoy, kreatif, dan tidak terlalu memberikan banyak tugas.
Oke, lanjut. Mohon Bapak Ibu guru yang terhormat untuk tidak menitik beratkan siswanya pada tugas yang banyak dengan pemahaman yang kurang. Selama ini dalam mengajar sudah baik dan menyenangkan. Nah, positif nih. Yaitu dengan cara memberi materi dengan jelas dan mudah didengar. Sebaiknya jangan terlalu lama menggunakan Google Meet. Tetap semangat, jangan menyerah, sabar, selalu sabar menghadapi kami. Lanjut, ngasih tugas yang ringan, nah sama aja dengan tadi. Tugas diselingi dengan tatap muka. Kemudian setiap materi yang diberikan mohon disertakan dengan contoh yang sederhana agar bisa lebih menarik. Saat Google Meet lebih banyak membahas soal. Nah, jadi jangan bahas materi lagi karena materi mungkin bisa dikirim. Tinggal membahas soal saja. Dapat menjelaskan materi dengan jelas. Memastikan siswa-siswi hadir semua karena jika ketinggalan malu untuk bertanya. Lebih baik lagi dalam media pembelajarannya, hampir sama ya. Saya harap jangan terlalu banyak tugas. Nah, itu lagi yang diulang-ulang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Menurut saya mungkin setiap pertemuan tidak harus selalu diberi tugas. Itu lagi. Lanjut. Oh, sudah habis. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah yang perlu kita diskusikan. Kita mereview dari curhatan anak. Nah, dengan mungkin karena saya pengawas, anak-anak nggak sering ketemu, dia bisa menyampaikannya dengan lebih jujur dibanding kalau ditanya langsung oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita sikapi. Nah, sebenarnya sudah optimis banget dari yang tadi, kreativitasnya sudah cukup menarik, tinggal ditingkatkan. Nah, kemudian dari curhatan-curhatan itulah maka kita perlu diskusikan. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah kita tanggapi, boleh langsung menanggapi dari hasil survei saya ini. Monggo, boleh dinyalakan dari Pak Susila. Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya proses untuk pengambilan data melalui asesmen yang Ibu lakukan ini sangat bermanfaat, Bu. Jadi terkait dengan arahan Pak Kabid dalam webinar Sekolah Senin dan Selasa yang lalu, memang diharapkan kita semua harus mengetahui kondisi lapangan yang seperti diharapkan oleh Bu Nadiana, Kepala Dinas. Kita wajib tahu gimana kondisi realita yang ada di lapangan, tetapi setelah itu diorganisir dalam satu organisasi masalah ya istilahnya ya, diklasifikasi, dispesifikasi, sehingga secara terinci akan terpetakan mana masalah-masalah yang krusial, yang sedang, sampai yang kurang ya. Sehingga nanti di situ dalam istilah best practice adalah perlu diambil tindakan apa yang perlu dilakukan. Dan makanya untuk itu nanti diskusi ini memang sangat penting supaya nanti sebagai evaluasi untuk guru-guru kita yang sampai saat ini mungkin merasa sudah baik mengajarnya, tetapi setelah dinilai, dievaluasi oleh siswa masih ada yang kurang. Tapi ini adalah suatu niatan yang bagus yang jelas, karena pasti ini kan berdasarkan fakta, bukan opini. Karena itu maka diskusi ini sangat penting, Bu, nanti supaya nanti kita bisa memberikan masukan ke Bapak Ibu guru terhadap realita yang kita hadapi dan mungkin solusi-solusi apa yang harus kita lakukan. Itu aja, Bu. Sementara dari saya tanggapannya dulu, Bu. Nanti biar diskusi yang dengan yang lain, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Susilo, bagus tanggapannya, kemudian datanya juga sebenarnya sudah terklasifikasi itu Pak,
Oh, nanti tinggal kita tindak lanjutin. Boleh masukan dari Bapak Kepala Sekolah yang lain atau Ibu Kepala Sekolah yang lain? Saya Mulai. Bu ya. Iya. Bu, boleh. Pak siapa? Siapa dulu? Saya. Pak Santoso. Pak Santoso dulu, silakan. Ini suara siapa, Pak? Ini saya Bu, Pak Teddy Bu. Oh, Pak Teddy ya, Iya. silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Setelah saya melihat tadi yang pertama itu bahwa guru agar memberikan materi itu ke anak itu lebih banyak menggunakan video. Ya, itu di sekolah kami Bu, emang kami kan waktu raker kita evaluasi tuh setelah kita masuk ke masa PSBB itu Ya. kita evaluasi di pertama kita adakan raker, terus kita evaluasi kegiatan. Salah satunya adalah jadi semua guru mapel itu, guru mata pelajaran saat akan memberikan tugas ke anak itu lewat video saja, karena itu lebih kondusif daripada Zoom gitu Bu. Oke. Ya, jadi Terus yang kedua itu hanya sudah ya tetap bukannya hanya pada Zoom pertama saja. Diskusi. Jadi yang kegiatan ini ya diskusi kegiatan ini dengan video gitu Bu, banyaknya. Karena kita sudah evaluasinya seperti itu gitu. Iya. Baik itu Bu. Oke, sip. Mantap. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Terus dari 3 minggu ini menurut Pak Teddy bagaimana? Ya, Setelah mendapatkan materi, kemudian begitu tatap muka itu sangat efektif banget dimanfaatkan untuk diskusi atau tanya jawab. Sudah berjalan seperti itu? Ya, alhamdulillah Bu sudah berjalan, dan tugas-tugasnya pun kita evaluasi karena di awal itu tugasnya banyak banget Bu. Tiap mata pelajaran, tiap guru mapel itu memberikan tugas. Jadi tugas bareng. anak pusing gitu, marah-marah sama orang tuanya. Jadi kita ada masukan dari orang tua apa, oh gini-gini, ternyata kita coba rubahlah sedikit-sedikit cara memberikan materinya, tidak berbarengan begitu. Iya. Oke. Iya, jadi ini dengan evaluasi seperti ini sambil jalan memang langsung kita berikan treatmentnya. Oke, sambil jalan kita beri treatmentnya. Di antaranya Pak Teddy sudah bisa membuat treatment, yaitu mengurangi tugasnya ya Pak ya. Kalau materinya sudah dikirim, anak sudah bisa menelaah materi, kemudian pada saat tatap muka itu tinggal diskusi, kemudian tugasnya dikurangi. Nah, berarti Bapak sudah langsung mencari tindak lanjutnya ya Pak Teddy ya? Insya Allah ya Bu, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Oke, lanjut, monggo Pak Rahmat, Pak Imam, Pak Iksan, Pak Rianta, Bu Mary. Monggo, kita memang tujuannya untuk diskusi ini. Halo. Ya. Bu Ana. Ya, silahkan Pak Rahmat. Kedengeran ya? Oh, kira nggak kedengeran. Suaranya mesra banget. Suaranya tas. Mesra Bu. Iya, makasih. Makasih Bu Ana sama teman-teman semua. Ya. Kalau di kami sih alhamdulillah kemarin kita sudah evaluasi ya. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tentunya apa yang disampaikan Bu Ana tadi itu banyaklah kesamaannya. Cuma yang jadi kendala itu adalah yang kelas 10 nih Bu. Kan kelas 10 kan belum pernah ke sekolah, semua melalui daring. Akhirnya dari yang saya pantau di kelasnya teman-teman guru di sekolah kami itu hampir rata-rata kelas 10 itu nggak full gitu kan, masalahnya banyak, terus anaknya juga susah disiplin. Nah ini cuma kalau untuk keluhan sih rata-rata sama yang kita evaluasi, insya Allah sih kita perbaiki seperti tadi Pak disampaikan Pak sampaikan tadi bahwa untuk virtual meeting ini lebih ngarahnya kepada diskusi aja, diskusi yang penting aja, nggak sampai 1 jam 2 jam, paling cuma 15 menit 20 menit. Nah untuk penugasan dan sebagainya itu kebanyakan pakai Google Classroom,
karena teman-teman guru di sana sudah ada pelatihan untuk bikin tugas di sana, di dalamnya classroom juga ada, PowerPoint ada, semua ada. Jadi semua larinya ke sana. Dan mengurangi tugas-tugas di WA. Iya, betul. Tadi berarti betul. Tadi ada siswa yang menjawab seperti itu. Ya gitu kira-kira. Cuma ya memang karakter kuliah ini agak sulit disiplinnya ya. Susah gitu kan. Kalau kelas 11 itu kan udah pernah ke sekolah, udah ketemu gurunya, itu lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diatur. Betul. Itu aja sih tambahannya. Ya gitu ya Bu Ana, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Rahmat masukannya. Mungkin sekolah lain kelas 10-nya juga punya kendala yang sama. Cuman belum disampaikan. Monggo Pak Imam. Pak Santoso, Pak Imam. Ya Bu. Pak Iksan. Ya, monggo. Ya Bu, saya Bu. Ya. Jadi kalau di SMA 64 Jakarta, jadi memadukan antara keluhan siswa bosan, dan juga keluhan siswa tentang pembelajaran yang menyedot kuota gitu ya. Jadi harus ada perpaduan tersebut. Kalau siswa bosan, berarti kan solusinya pembelajaran yang menarik. Salah satunya dengan Zoom atau Google Meet, atau juga memberikan link-link video YouTube, pembelajaran. YouTube. Kalau bosan jadi variasinya ada video, ada Zoom, ya ada. Tetapi tentang kuota, jadi jangan terlalu sering juga, betul. Kata Pak Rahmat, jangan terlalu sering. Jadi agar tidak menyedot kuota, kalau kebetulan kalau di SMA 64 guru-guru kita minta membuat modul atau UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Jadi kalau video, kalau Zoom hanya pengantar, kata pengantarnya aja, kata pengantar. Nah setelah itu, setelah kata pengantar baru anak-anak diminta untuk belajar mandiri. Kalau belajar mandiri dia suruh lihat UKBM atau modul. Di UKBM itu ada langkah-langkah, mulai dari pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, ya kan? Kemudian baru kesimpulan dan evaluasi atau penilaian, gitu Bu. Nah, jadi jangan terlalu banyak Zoom juga, betul. Jadi ada UKBM, kalau UKBM tinggal di-download 1 kali, dan juga Google Classroom, Bu. Google Classroom. Tapi sementara bagi guru-guru yang belum lancar Google Classroom-nya, kita lewat grup WA. Tapi kalau udah lancar, baru kita akan beralih sambil jalan ya Pak ya. Sambil jalan nanti ke Google Classroom. Begitu Bu, perpaduan antara Zoom dan semisalnya dengan UKBM, Bu, modul, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Imam. Mungkin ada yang mewakili dari sekolah swasta. Kebetulan ini tadi teman-teman kita dari sekolah negeri semuanya sudah memberikan sharing pengalaman di sekolah masing-masing. Kemudian sekarang yang dari sekolah swasta, selain Pak Teddy kebetulan juga sudah mengevaluasi dan bahkan sambil jalan sudah menindaklanjutin yang lain. Pak Rianta. Masih ada Pak Rianta, Pak Imam? Pak Rianta, Bu. Pak Rianta. Ada. Pak Rianta tadi di WA pesan tidak bisa ikut, tapi dia bisa melihat share yang kita kirim. Ini bukan masalah materinya, tapi diskusinya. Mana nggak WA ke saya? Di Pak Rianta. Di grup. Ya, dia ngirim pesan, maaf tidak bisa mengikuti. Terima kasih, maaf tidak bisa masuk. Oh, tidak bisa masuk Google, Pak. Sebenarnya bukan tidak bisa waktunya, cuman tidak bisa masuk. Kenapa ya? Masalahnya pertama masuk. Ya iya.
Lah sayang, sayang. Jadi memang saya sering mengadakan pertemuan ini bukan hanya sekedar materi. Kalau materi ya semuanya hampir sama lah permasalahannya. Namun dengan sharing pengalaman. Oke, kalau gitu masih ada yang menanggapin. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama kita simpulkan. Saya Ada? Oh ada ya. sedikit Bu. Monggo. Ya, kami juga memang dari awal punya masalah, bukan masalah sih, tapi kami kira-kira Pengalaman. mungkin akan terjadi hal seperti ini. Yang harus kami lakukan dari awal adalah Iya. ketika mulai Iya. tahun ajaran itu akhirnya memang semuanya harus kami buat secara online. Itu juga termaksud dengan mengirimkan, ketika guru-guru mengirimkan rencana pelajaran mereka, lesson plan mereka, itu sekarang yang kami lakukan adalah mereka harus melakukannya secara online dan mereka harus share kepada kepala departemen mereka dan juga kepada kepala sekolah dan juga principals begitu. Dan dari situ kami melihat apa rencana pelajaran mereka yang diberikan setiap minggu. Jadi setiap minggu sebelum dilakukan pelajarannya, Jumatnya, Kamisnya itu kami periksa. Rizda, saya lagi ini. Kalau misalnya menurut kami berat atau mungkin terlalu kurang atau bagaimana, nah dari situ akan kami berikan feedback sehingga ibunya sempat untuk membetulkan, lalu kemudian melakukan penyesuaian gitu. Dengan begitu mudah-mudahan saya kan gini loh Pak, kan Pak Yani yang kemarin kami dikasih itu tahu nggak Pak? Jam gitu loh Pak dikasih datanya itu. Nah kita kan cocokkan itu dengan waktu yang begitu mepet kan nggak mungkin gitu. Sudah. Ya. Oke. Cukup Bu Mary? Ya Bu. Oke, ya untuk yang sesi pertama ini kita evaluasi dari masukan dari siswa, kita ambil kesimpulan dan bisa menurut saya banyak sharing dari Bapak Kepala Sekolah yang lain yang bisa diambil untuk masukan atau untuk treatment bagi sekolahnya. Nah, tadi semua sudah mewakili, dari negeri sudah memberikan sharingnya, kemudian dari swasta juga sudah memberikan sharingnya. Nah, dengan seperti ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa semuanya itu bisa ditingkatkan agar pembelajaran lebih menarik, kemudian lebih efektif. Di antaranya adalah tadi dari beberapa aja ya, nggak saya sebutkan satu persatu nama Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya. Yang pertama adalah untuk mengatasi belajar dari rumah ini bosan adalah guru harus lebih kreatif lagi. Yang kedua, pada saat untuk mengurangi mahalnya paket data, maka divariasi, yaitu tidak harus video streaming, tidak harus streaming dengan Zoom atau Google Meet, tapi hanya beberapa menit untuk Google Meet atau Zoom, yang tujuannya adalah untuk klarifikasi atau diskusi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa sehingga mengurangi paket data. Kemudian treatment yang berikutnya adalah siapkan tadi seperti 64 adalah UKBM atau materi atau video pembelajaran yang di-share lewat link, kemudian anak bisa mempelajari sehingga pada saat tatap muka atau belajar Zoom atau meeting itu hanya sekedar diskusi saja sehingga paket datanya menjadi tidak mahal. Nah, kemudian berikutnya tambahan, kemarin saya beberapa kali monitoring ke guru-guru dari satu sekolah itu saya ambil yang junior dan yang senior. Pada umumnya sudah bagus karena pada saat saya monitoring itu langsung pas materi full.
karena pas materi full mungkin itulah yang pada saat materi full itu anak merasa bosan, merasa jenuh. Nah itu sebaiknya dibuat menarik, enjoy, dan di sela-sela pada saat tatap muka itu untuk dikasih ice breaking. Ice breaking itu hanya 1 menit atau 2 menit saja untuk membuat anak itu tidak bosan, tidak lelah, sehingga bermakna. Jadi walaupun tatap muka hanya sekali-kali ya, jadi nggak setiap mapel kemudian setiap minggu harus Zoom meeting atau Zoom atau Google Meet itu bermakna. Nah, dan juga itu tadi saya lihat anak-anak pada saat Zoom itu ada yang gelisah gitu. Pada saat anak udah mulai gelisah, maka kita siapkan game. Nah, game yang membuat anak itu enjoy, nah itu boleh untuk salah satu variasi. Kemudian yang berikutnya tadi dari teman kita kepala sekolah memberi masukan, dan ini mungkin terjadi di sekolah lain, bahwa kelas 10 itu belum hadir 100%. Nah, kemudian siswanya masih banyak yang belum disiplin karena memang belum pernah tatap muka, mungkin ya belum pernah ke sekolah, belum kenal gurunya, sehingga relatif belum disiplin dibanding kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini berarti kita harus yang ngajar kelas 10 harus punya trik tersendiri sebelum belajar dari rumah dimulai. Nah, mungkin wali-wali kelasnya mengingatkan pada saat classroom untuk disiplin, misalnya mengabsen siapa yang belum masuk room, kemudian harus pakai seragam, kemudian siap mindsetnya untuk belajar, mungkin seperti itu. Itu yang perlu kita ambil kesimpulan, dan dengan survei ini, dengan data ini, saya harap Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa langsung Bapak Ibu gurunya. Jadi tentang trik-trik yang bisa diambil pelajaran dari sekolah lain untuk diambil diterapkan di sekolah binaannya atau sekolahnya masing-masing. Ada lagi tambahan, Bapak Ibu? Bu, nanya Bu. Ya. Pak. Ini Bu, ya tadi dari Pak Imam sepertinya agak lumayan bagus Bu masukannya, karena sekolah yang sudah menjalani sistem SKS biasanya punya sistem Bu, seperti UT itu ya. Dia lebih matang, lebih prepare kata dengan online, karena rata-rata UT itu kan banyak kan online Bu ya. Artinya sistem yang sudah dibangun, sistem yang sudah dibangun itu lebih representatif untuk menghadapi pola jarak jauh. Jadi kalau bisa nanti ilmunya Pak Imam yang udah SKS itu ditularkan aja Pak Dokter, Pak Dokter Imam tuh. Pak Imam, UKBM-nya kan bisa di-share ya Pak Imam? Iya. UKBM-nya boleh. UKBM-nya, materi UKBM-nya boleh di-share aja, ya UKBM-nya. pada saat MGMP gitu ya Pak Imam ya? Ya Bu, siap Bu, ya. Termasuk ke kepala sekolah juga dikasih Bu, itu Bu, biar bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan makasih Pak Imam. Saya kasih contoh ya. Makasih Pak Imam ya. Pak Imam jadi volunteer, jadi volunteer Bu, Pak Imam Bu. Iya, iya dong. Pak Imam, ya, untuk UKBM semua mapel sudah ada ya Pak Imam, sudah tersedia ya di 64? Untuk kelas 10 sudah, kelas 11 dan kelas 12 berjalan Bu. Oke, kan sambil berjalan guru yang bersangkutan juga melengkapi UKBM-nya kan ya Pak Imam? Iya Bu, siap. Oke. Berarti yang istilahnya untuk 1 semester ke depan atau setengah semester ke depan UKBM sampai mid semester ini sudah siap Pak Imam
Ya Bu, kita lagi proses guru-guru diminta mengumpulkan Bu, sekalian untuk supervisi juga. Iya, ya boleh. Berarti tidak harus untuk setengah semester, mungkin satu UKBM aja di-share ke Bapak Ibu Kepala Sekolah biar disampaikan ke guru binaannya. Paling enggak bisa untuk referensi membuat UKBM yang bersangkutan. Iya, polanya membuat UKBM. Iya betul. UKBM seperti ini materinya, kemudian soal-soalnya atau evaluasinya begitu, Pak Imam ya. Lebih siap Bu, insya Allah Bu. Berarti share-nya di grup atau person saja sebaiknya? Ya di grup nggak apa-apa Bu, di grup. Oke. Ya itu tadi seperti yang Pak Susila harapkan. Jadi polanya sebagai role model untuk teman-teman guru yang lain membuat UKBM. Terima kasih Pak Imam dan juga teman-teman yang lain yang telah memberikan sharingnya atau diskusi tentang mensikapi dari keluhan siswa. Bisa lanjut langsung ke materi yang kedua. Siap. Ya. Guru. Ya, survei guru. Yang pertama status kepegawaian, karena 6 sekolah itu lembaga swasta, berarti 50% yang PNS. Kemudian yang memberi tanggapan ada 115. Hampir semua sekolah gurunya sekitar 115 dibagi 11 sekolah, 10 sekolah, 10 guru. Kemudian, kesesuaian bidang studi dengan mata pelajaran yang diampu ini juga sangat berpengaruh dan alhamdulillah 89% sesuai. Pengalaman mengajarnya juga yang di atas 15 tahun itu ada 44%. Nah, berarti pengalamannya sudah lama. Kemudian yang 1 sampai 2 tahun itu ada 18%. Lalu penjelasan guru dalam pembelajaran dari rumah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana penjelasan guru dalam pembelajaran dari rumah? Sangat jelas, cukup jelas, kemudian yang sangat jelas, kemudian yang kurang hanya 25%. Lanjut, ini kok siswa salah ini nih. Kok siswa sih? Oh ini nih. Yang tadi satu slide tadi salah tadi. Karena datanya di copy paste jadi ada satu yang masuk. Oke, langsung ke sini. Yaitu tentang infrastrukturnya untuk kegiatan belajar dari rumah. Alhamdulillah 72% punya laptop dan bisa dimanfaatkan dengan baik, berarti tidak ada kendala. Lalu, ini kok salah lagi? Oh ini bukan ini, waduh. Oh ini. Ada 115 tanggapan yang dari guru. Jadi apa yang digunakan untuk mengajar dalam kegiatan belajar dari rumah? Nah, itu 96% menggunakan Microsoft Office, kemudian yang game. Nah, ini sudah banyak yang menggunakan game ini. Untuk evaluasi menggunakan game yaitu Kahoot, Quizzes itu sudah 28%, kemudian Office, Microsoft Office itu 41%, kemudian menggunakan Drive 55%, kemudian menggunakan Google Meet dan sebagainya. Nah,
Lalu jaringan internet yang digunakan karena ini berpengaruh terhadap kegiatan online. 57% internet dari HP. Nah, jadi apapun jaringannya, yang penting hampir semua. Jadi yang 40% menggunakan provider, kemudian berarti sangat bagus ini. Yang 40% menggunakan langganan, yang 57% pakai HP, berarti tidak ada masalah. Kemudian penggunaan kelas, nah menggunakan Classroom, Si Pintar, Moodle dan sebagainya, itu ada 63% selalu menggunakan. Yang 35% itu kadang-kadang, yang belum pernah hanya sekitar berapa persen itu, 1-2% ya. Nah, berarti sudah bagus dalam penggunaan moda pembelajarannya. Kemudian, nah, tanggapan yang digunakan dalam belajar dari rumah. Kelas virtualnya 67%, kemudian WA group, Line, Telegram ada 63%. Ini bisa menjawab lebih dari satu ya jawabannya. Jadi tidak ada kendala tentang pembelajaran secara virtualnya berarti. Lalu nih, Bapak Ibu perlu disikapi, yaitu penggunaan video pembelajaran di YouTube pada pembelajaran BDR. 51% jarang, kemudian 44% sering. Nah, ini sudah 50%. Jadi, dan tadi anak-anak juga memberi masukan bahwa mohon materi dikirim dulu dalam bentuk materi, UKBM atau video pembelajaran agar anak-anak bisa mencermati, membaca, mempelajari dulu, baru pada saat tatap muka itu bisa efektif hanya untuk diskusi permasalahan yang ada. Berarti yang ini penggunaan video pembelajaran 51% itu sudah sangat bagus, perlu ditingkatkan saja. Kemudian penggunaan pembelajaran gamenya juga sudah bagus, ada ada yang sering 17%. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk penggunaan penilaian, KAHOT dan quizzes bisa ditingkatkan karena baru 17% yang menggunakan, yang 58% jarang. Nah, ini karena mungkin untuk efektivitas paket data kali ya. Kalau pembelajaran penilaiannya dengan quizzes atau KAHOT itu menggunakan paket data, sehingga penilaiannya dengan Google Form yang untuk mengurangi paket datanya. Lalu berikutnya yaitu penggunaan PowerPoint. 65% selalu menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian, ini kalau masih banyak yang menggunakan PowerPoint, ada kalanya menyebabkan anak jenuh, kemudian melelahkan, maka boleh dikurangi, yaitu pada saat virtual meeting atau Zoom atau meeting itu diefektifkan, lebih efektif untuk diskusi atau tanya jawab kendala yang ada saja. Nah, berarti ini Bapak Ibu, yang 65% ini perlu kita sikapi. Kemudian bagaimana persiapan atau RPP yang digunakan pada pembelajaran dari rumah untuk tahun ajaran baru ini? Nah, yang RPP khusus BDR ada 37%, kemudian yang RPP sederhana 33%, lalu RPP modifikasi 24%. Nah, berarti ini sudah bagus bahwa RPP-nya
sudah disesuaikan dengan belajar dari rumah. Lalu menurut Anda, efektivitas pembelajaran dari rumah yang telah Anda lakukan menurut pendapat dari guru-guru yang saya survei bagaimana? 72% kurang efektif. Nah, ini Bapak Ibu guru berarti nggak optimis nih. Nah, 72% dari 115 guru yang saya survei itu ada 72% merasa efektivitas belajarnya kurang efektif. Nah, karena ini belum optimis, maka Bapak Ibu kepala sekolah harus memotivasi guru-gurunya agar lebih kreatif sehingga belajar dari rumah itu efektif, karena belajar dari rumah bukan lagi darurat. Memang sekarang era barunya sekarang belajarnya itu ya memang harus dari rumah. Maka kita harus meningkatkan dan harus optimis bahwa BDR itu efektif. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu kepala sekolah yang 78% ini. Lalu RPP yang telah digunakan itu buatan siapa? Yang 60% adalah RPP modifikasi dari orang lain. Ini saya beri apresiasi yang positif. Kenapa? Karena tidak mendapatkan RPP dari teman lain atau orang lain, tidak begitu saja dipakai, melainkan dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mata pelajaran yang sesuai dengan juga tingkatan dari kompetensi siswa yang berbeda-beda. Maka kegiatan pembelajarannya, strategi pembelajarannya juga berbeda-beda. Ini udah sangat bagus karena sudah dimodifikasi. Yang 39% adalah buatan sendiri. Nah, ini berarti sudah apresiasi yang sangat positif bagi semua guru karena tidak RPP orang lain begitu saja, melainkan buatan sendiri dan juga dimodifikasi. Apakah Anda sudah memahami konsep penyusunan RPP BDR? Nah, yang belum paham hanya 10%, yang lainnya sudah paham dan buat sendiri. Kemudian yang berikutnya RPP sederhana sudah buatnya berapa KD? 53% membuat 1 sampai 2 KD. Yang 3 sampai 5 KD 28%. Yang belum buat 9%. Nah, ini kalau belum buat sama sekali berarti belajar dari rumahnya masih darurat, ini belum siap. Jadi tolong disikapi bagi yang belum buat RPP. Ini kurikulum bisa mengeceknya. Seberapa keyakinan Anda belajar dari rumah itu menyenangkan siswa? 64% yakin. Kemudian seberapa efektifkah belajar dari rumah? 58 yakin. Yang masih 40% yang tidak yakin. Nah, ini perlu ditingkatkan karena guru adalah dalangnya. Kenapa tidak yakin untuk efektivitasnya? Berarti dalangnya perlu strategi untuk meyakinkan, harus kreatif dan punya strategi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa belajar dari rumah itu efektif. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ini saran yang untuk guru sama dengan yang pertama tadi.
Cukup, Bapak Ibu Guru, ini tadi data dari guru yang secara jujur ternyata keyakinannya untuk pembelajaran efektif masih banyak yang belum yakin. Nah, maka itu kita punya tugas, kita punya kita punya kewajiban untuk meyakinkan pada guru-guru kita semuanya untuk sebagai dalang yang penuh kreativitas, yang penuh keyakinan, sehingga apa yang Bapak Ibu Guru lakukan itu efektif belajarnya, kemudian menyenangkan, dan juga bermakna bagi anak didik kita. Monggo langsung ditanggapin Bapak Ibu. Halo? Nggak ada suaranya? Loh? Apa mati? Halo, ya Bu, baru saya buatkan. Kirain mati. Saya mau mendengarkan. Jangan-jangan. Iya. Ini Gini, Pak Bu, Joko. Pak Joko udah bergabung ya? Boleh saya ini Bu ya komentar. Iya, Pak Susilo dulu, lanjut. Ya, yang pertama ini Bu, kalau bisa, kalau boleh Bu ya, itu untuk hasil instrumentasi tadi itu kan ada pendataan di sekian persen. Tadi saya mencatat itu agak pontal-pontal itu. Sudah share Pak Udah Susilo. di-share Pak Susila. Ya, kan bahasa-basinya nanya dulu, makasih Bu. Aduh, ternyata mancing Pak Rahmat tuh. Ya. Aku mah senyum-senyum aja. Ya. Pak Rahmat. Ya Bu. Ternyata tidak hanya guru aja yang perlu strategi ya, kepala sekolah juga punya strategi. Ya. Tuh kan ini Bu, biasa Bu terkesima dengan suara Ibu jadi begitu tuh. Bisa aja Pak Rahmat. Gini Bu, kalau boleh buat masukan Bu ya, ini kan terkait dengan treatment itu kan salah satu tindak lanjut dari hasil survei tadi. Suatu treatment bila tidak dilakukan kurang memberikan efek terhadap tindak lanjutnya, maka kalau memang kita ada semacam pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lain atau kepala sekolah itu khususnya terkait dengan masalah teknologi itu Bu ya, mungkin kalau kita bisa punya semacam channel-channel yang terkait dengan macam-macam teknologi aplikasi yang mana yang kira-kira lebih efektif, efisien, kita bisa saling share aja Bu, karena itu saya penting sekali, karena yang namanya guru rata-rata kan di sini lebih sekarang ini tahapnya sekarang baru menjadi lebih menurun ke user, hostnya itu masih kurang maksimal sebagai fungsi host lah istilahnya. Kalau misalnya kita sudah banyak berlatih dengan fungsi host dengan aplikasi yang lebih sederhana, yang murah, mungkin perlu di-share Bu, mungkin dari Pak Imam atau dari Pak Rahmat, itu nggak apa-apa, bagus Bu, untuk supaya grup kita makin maju Bu. Makasih. Iya, keren. Ya, Pak Rahmat, Pak Imam, Pak Joko, kemudian Bu Mary dan semuanya deh, semua 11-11-nya. Mungkin ada pengalaman atau yang ilmu yang sangat menarik dalam IT yang bisa dibagikan oleh sesama guru. Kemarin di 105 beberapa kali pelatihan, apa saja Pak Rahmat, Pak Imam juga beberapa kali pelatihan. Mungkin pelatihannya bisa disebutkan sehingga sekolah lain yang belum melakukan pelatihan yang Bapak Ibu sebutkan bisa nanti berguru atau gurunya bisa jadi tutorial sesama sekolah lain gitu. Baik Bu Ana. Biasa aja Pak Rahmat. Pak Rahmat izin dulu Pak Rahmat. Ya, sebelumnya Pak Rahmat izin dulu. Ada beberapa sekolah ya SMA terampil. Ini SMA terampil nggak ada yang masuk ya Pak? Pak Roja atau Pak Dino nggak masuk ya Pak? Enggak ada Bu.
Oh, ya SMA terampil kemarin pada saat saya supervisi Pak Rahmat, saya bicara sebentar ya Pak Rahmat ya. Boleh, Bu. Jadi gurunya membentuk WA group, kemudian gurunya ngasih tugas dan diskusinya lewat grup. Kemudian saya tanya, sudah efektifkah memaksimalkan Google Suite for Education yang katanya disinyalir paket datanya lebih murah karena difasilitasi dari dinas. Nah, ternyata nanti kita evaluasi apakah memang lebih murah dibanding dengan Zoom. Nanti bisa boleh menyampaikan, mungkin Bapak Kepala Sekolah yang lain sudah mengevaluasi dari apakah penggunaan Google Suite for Education yang bisa digunakan untuk classroom, Google Meet itu lebih murah dibanding Zoom. Kemudian dari Google Suite for Education itu memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kemarin saya nanya di SMA Muhammadiyah, di Terampil, kemudian di Pratama itu belum memaksimalkan, maka saya akan mengadakan tutorial yang dibantu oleh teman guru yang mempunyai kapabilitas di bidang itu. Nah, kemarin akhirnya sudah dilatihnya di jam kerja, namun setelah jam 12, jam 1-an. Saya minta dibantu izin sama Pak Rahmat, yaitu Bu Khoir. Untuk mendampingin SMA Terampil Muhammadiyah, nanti mau saya lanjutkan ke SMA Pratama. Nah, nanti mungkin saya mendahului dengan memberi pelatihan misalnya quizzes atau kahot, kemudian satu lagi membuat SWE, kemudian membuat Google Form. Nah, nanti Bu Khoir yang lain, jadi dilengkapi oleh Bu Khoir. Nah, itu salah satu contoh yang tadi Pak Susila menginginkan. Jadi misalnya 105, apa saja aplikasinya yang dipakai. Nah, sekolah lain apa, sehingga yang belum bisa saling berbagi ilmu, dan boleh ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, timnya itu jadi tutor ke sekolah lain, terutama ke sekolah-sekolah yang perlu dibantu. Misalnya yang tadi Terampil, Muhammadiyah, sama Pratama. Begitu Pak Rahmat dan juga Bapak yang lainnya. Monggo Pak Rahmat dilanjutkan. Baik Bu, makasih. Untuk di CP5 kebetulan mengawali tahun ajaran baru sebelum dimulainya PJJ, kita sudah evaluasi dulu kemampuan guru-guru. Karena apa? Karena SDM-nya rata-rata usianya di atas 50, gitu kan. Oleh karena itu yang perlu kita kejar pertama kali sebelum PJJ adalah karena kita sudah difasilitasi oleh dinas terkait akun G Suite, maka yang pertama kita kejar adalah pastikan setiap guru itu bisa jadi host. Itu dulu Bu. Nah, host, dan itu kita latihan 2 hari tuh sebelum, pokoknya seminggu sebelum masuk ajaran baru udah latihan dulu tuh hari. Ya, saya sempat 2 kali ya datang ya Pak. Gabung. Nah, lanjut begitu masuk minggu pertama, anak-anak kelas 10 lagi MPLS. Nah, guru-guru mulai lanjut bikin Google Classroom ya bertahap. Terus Google Classroom, terus bikin absen di Google Classroom. Nah, terus lanjut lagi ke SWE. Nah, SWE, jadi rupanya di SWE itu cukup menarik apa ya? Menarik banget kan? Bisa bikin modul, bisa bikin modulnya di situ ada videonya gitu loh Pak, itu gampang banget kan? Jadi langsung video tuh muncul di situ. Nah, itu sip lah, senang banget kan? Oh ya, sip lah. Dan terakhir kemarin itu tambah lagi, yaitu dengan Jamboard. Oh, Jamboard. Jamboard. Jadi guru-guru tuh sudah bisa bikin persamaan matematik, kimia, itu langsung kayak pakai pen gitu. Nah, alhamdulillah gitu, kayak gitu. Jadi
Nah, cuman setiap hari kalau umpamanya hari MGP nggak ada ngajar, itu guru-guru nyempetin ke sekolah. Ya kebetulan kami ada SDM-nya, yaitu Bu Hoir yang tadi Bu Ana sebutkan. Dan tim Bagi IT saya, yang lain. teammates-nya lain ada 3 Pak sih, Marwan. ada Pak Marwan, ada Bu Sri gitu kan. Nah ini yang bantu teman-teman. Akhirnya teman-teman yang sudah mulai terbiasa dampingin yang memang apa ya harus diulang-ulang nih. Contoh contoh yang saya suka apa ya suka semangatin tuh guru BK tuh. Wah, jadi sekali belajar itu nggak bisa, jadi harus minimal 4 kali diulang. Rajin sekolah tuh. Jadi yang penting guru-guru yang mau silakan ke sekolah gitu kan. Wifi ada, apa ada, tinggal pakai aja gitu. Betul. Sedikit demi sedikit. Akhirnya sekarang kami sebagian besar guru-guru sudah terbiasa. Jadi untuk virtual meetingnya sebagai bahan diskusi aja. Nah untuk tugasnya melalui Google Classroom, kemudian di situ ada SWE, nah itu semua seperti itu. Nah ini bertahap kok, nggak langsung bisa gitu ya. Nah bagi teman-teman yang mau katakanlah memaksimalkan ini, bisa aja gabung, bisa online, bisa offline, tinggal janjian aja, insya Allah teman-teman kita di 105 aware kok semuanya. Gitu ya Bu ya, ini sharing aja. Juga tambahan bapak-bapak yang terutama sekolah negeri, karena ada 14 guru induksi yang semuanya ternyata sebagai tim IT dari sekolah masing-masing. Seperti tadi Pak Marwan 105, kemudian 93 itu ada 4 orang, semua jadi tim tim IT sekolah. Kemudian Pak Susila, ada Bu Sucitra, kemudian 88 Bu Rafika itu menjadi tim IT sekolah juga. Memang Pak, itu saya beri tugas untuk sebagai tutor, dan itu memang benar-benar dimanfaatkan. Seperti di 88 Bu Rafika itu setiap malam, jadi di jadwal Pak ada 4 guru induksi yang semuanya memang paham IT, itu dijadwal untuk tutorial ke guru-gurunya Pak Rahmat, sama juga dengan di 105. Iya. Untuk Pak Susiala boleh menambahkan atau menanyakan ke teman yang lain? Iya, cukup Bu. Yang penting nanti sifatnya nanti untuk hasil ini supaya nanti semua sekolah bisa tersampaikan sehingga ada tindak lanjutnya aja Bu. Yang penting Bu, dan perlu dipantau dan dimonitor kembali sehingga diharapkan nanti semua siswa mendapatkan haknya secara lebih berkeadilan aja. Oke. Lanjut, ada yang lanjut? Ya, ada yang menanyakan. Halo? Pak Iksan kayak mau nanya tuh Bu, Pak Iksan. Pak Iksan. Pak Iksan mau jadwal berikutnya. Ayo Pak Iksan. Pak Rahmat Ya, juga Bu. yang lainnya. Tutorial yang sederhana kan dulu waktu liburan udah pernah saya share ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar sendiri, sebenarnya pelan-pelan, satu HP dibuka, satu laptop dibuka, sebenarnya bisa. Seperti membuat Google Form, membuat SWE, membuat Kahoot, membuat quizzes. Namun ya itu tadi, kalau nggak ada temannya dan nggak ada pendampingnya, mungkin kadang-kadang nanya ke siapa gitu ya. Ya, tapi pernah saya share itu di-share juga ke teman-teman guru ya Pak, semuanya? Udah Bu, udah. Oke, sip lah. Memang seperti itu. Kadang kalau nggak didampingin, ya memang beda kalau didampingin ya. Oke, ada Pak Susila nambahkan, nanya lagi ke Pak Iksan dulu Bu, kayak mau nanya Bu, Pak Iksan Bu. Pak Iksan. Saya Bu. Ya, Dan nunggu Pak Iksan dari tadi tuh, tunggu. Iya, monggo. Kami sebenarnya dari Pratama itu sudah koordinasi dengan teman-teman guru di sekolahan. Kemudian saya juga sudah menghubungi beliaunya, Pak Rahmat Syukur,
dan beliau juga welcome. Kemudian saya juga sudah menghubungi dengan Pak Soleh dan Pak Soleh juga sudah oke. Cuman saya menunggu kelanjutannya, saya mengharapkan adanya satu jadwal apa yang akan dibahas di 105. Jadi kami akan mengirimkan teman-teman guru ke sana gitu. Tapi sampai hari ini kami menunggu perkembangan dari teman-teman dan juga dari 105 kapan ada jadwal yang dilakukan pelatihan oleh 105. Saya ngikut saja. Demikian. Gitu ya Pak Rahmat ya. Ya Pak Ihsan. Pak Rahmat digandeng, Pak Iksan ditemani Pak Iksan, Pak Rahmat. Ditarik Bu, gandeng lagi ditarik sama saya tuh. Oke. Ya, itulah kita yang di negeri karena fasilitas SDM kita banyak ya, bukan lebih tapi banyak, kemudian infrastruktur sarana prasarana dapat support dari pemerintah, maka kita juga wajib berbagi dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar kita, karena 68% pendidikan itu masih dibantu atau dikerjasama ya dengan lembaga swasta. Maka kita yang negeri memang harus menggandeng dan menarik dan juga memfasilitasi sekolah-sekolah yang lain yang di lembaga swasta. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah terutama yang di negeri, jadi ini fasilitas itu adalah dari pemerintah. Jadi kalau untuk kepentingan peningkatan pembelajaran maka harus berbagi. Oke, lanjut. Pak Deden kemana? Halo Pak Deden. Tiduran. Ayo, nih. Pak Deden ketiduran. Kemana kan? Malu-malu Bu. Itu ben Pak Deden malu-malu. Iya, kemarin habis kerokin tuh Bu. Ayo, yang lain ada yang menambahkan? Jadi Pak Susilo, dari penjelasan Pak Rahmat tadi bagaimana tanggapannya? Ada yang perlu bagus sekali Pak Rahmat itu Bu, luar biasa. Maksudnya 51 perlu pendampingan dari timnya Pak Rahmat? Sebenarnya kami kemarin sudah melaksanakan pelatihan 2 hari langsung dari dinas itu ya Pak siapa namanya Pak yang dari IT dinas dulu Bu, Pak dari 61 siapa namanya itu IT-nya lupa dia situ. Itu udah, cuman kita berharap barangkali masih ada sumber-sumber informasi dari teman-teman di sekitar kita yang dekat dulu. Apakah ada yang inovasi yang baru enggak? Misalkan dengan UMKM tadi Pak Imam nampak kan kita bisa UKBM kan bisa belajar. Jadi jangan kita jauh-jauh nyari ke jauh atau di tetangga kita udah ada gitu. Tapi dari Pak Rahmat tadi udah bagus Bu. Mungkin perlu dicontoh Bu nanti Bu. Itu Bu Pak Rahmat, Pak Imam itu kan orang-orang yang bagus lah. Pengalamannya luar biasa. Perlu dicontoh, nanti saya belajar Bu. Pak Rahmat. Enggak, maksudnya untuk di 51 teman-teman yang sudah bisa apa saja, kemudian yang belum apa, nanti boleh timnya Pak Rahmat, Pak Imam atau Pak Joko. Siap Bu. Terima kasih Bu. Iya apa yang pertama yang UKM aja, UKM itu apa? UKBM tuh kayaknya kita belum mengadakan tuh. Nanti kan itu perlu satu contoh aja ya Pak Susilo ya. Iya minimal iya pola dan sepolanya yang penting polanya. Oke, UKBM. Iya UKBM itu penting bukan kayak seperti UT kan kali. Itu udah mapan sistemnya. Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak Imam? Pak Imam. Siap?
Pak Imam kemana? Siap, Bu. Pak Imam lagi Siap, mojok, Bu. Bu. Siap. Tuh kan kameranya nggak mau dibuka tuh Pak Imam tuh, Bu. Lagi mojok ya, Bu. Siap, Bu. Siap menularkan ilmunya Pak Imam ya. Amin. Berarti Pak Imam tinggal mengirimkan timnya menuju ke 51. Kemudian 51 siapnya di hari apa? Kan BDR itu sampai jam 12. Berarti setelah jam 1 sampai jam 3 itu bisa dengan tutorial. Iya, tutorial. Ya, tutorial langsung online. aja, Pak. Online. Ya. Oh, langsung. Langsung aja. Iya. Tapi nggak langsung semua guru, misalnya separuhnya saja, karena kan untuk 50% protak misalnya 20 tutorial 20, besok lagi 20, atau dari 20 itu bisa men-sharekan ke teman yang lainnya gitu. Iya, siap Bu ya. Nah, berarti Pak Susilo tinggal nego ke Pak Imam. Siap. Oke, yang lain misalnya yang tadi Pak Rahmat katanya SUE itu menarik gitu, guru-guru sudah pada bisa, tapi waktu itu sudah saya share juga ke tim IT dari 51 dan juga tim dari manajemen juga saya share kok. Sudah. Kalau itu udah Bu, rata-rata yang belum UKM tadi, UKM. Oh, UKBM, oke. UKBM iya yang belum kok. Iya. Mungkin dari ACS ada yang bisa di-sharingkan, monggo. Oh ya, terima kasih Bu. Kalau kami memang optimalkan pemakaian itu ya Google for Education. Jadi biasanya di Google itu banyak sekali extended application yang memang oleh IT staff kami dan juga oleh guru-guru computing itu untuk digali. Jadi kami berusaha memaksimalkan itu. Misalnya ada Kami itu kan seperti PDF yang bisa kasih annotation, bisa kasih komen, anak-anak juga bisa langsung menjawab di situ. Lalu ada juga ada Perdek, ada bagaimana dan sebagainya ya. Jadi banyak. Jadi yang kami coba optimalkan adalah itu. Dan aplikasi ini sudah kami terapkan sih dari sejak bulan begitu kita harus harus sekolah di rumah itu jadi dari sejak bulan Maret itu memang sudah kami terapkan. Jadi kami mengadakan online tutor untuk guru-guru gitu. Jadi istilahnya seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak semua, bisa kami sharing. Jadi ada guru siapa yang bisa, lalu dia akan sharing, dia akan share pengetahuannya begitu. Nah, yang sekarang menjadi masalah kami adalah yang sedang kami cari adalah bagaimana caranya melakukan tes secara online. Nah, itu yang jadi masalah. Seperti misalnya kalau tadi ada quizzes, ada Kahoot, ada Google Form, itu memang semuanya bagus sekali. Tapi ternyata kalau kami perhatikan untuk siswa SMA itu kalau memang misalnya untuk latihan-latihan sehari-hari gitu itu memang cukup itu sangat bagus, menarik. Jadi siswa juga tidak bosan gitu ya. Tapi ketika kami harus melakukan tes yang sifatnya itu intensif ya. Iya, lebih kami cari menilai kompetensi kurang. Betul, itu memang harus esai ya Bu ya. Betul. Jadi kami sekarang mencoba melihat exam.net. Lalu ada satu aplikasi yang dipakai juga oleh sekolah lab school, namanya SEB. Itu juga sedang kami perhatikan. Jadi itu yang sekarang prioritas kami adalah memperhatikan aplikasi-aplikasi yang seperti ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Misalnya ada yang aplikasi yang bagus, safe, uploadnya gampang, gurunya juga misalnya mudah, tapi monitornya mungkin cuman hanya seberapa gitu, harus ada 2 gadget, satu di depan satu di belakang. Ya pokoknya masih hal-hal seperti itu sih yang sekarang sedang kami pelajari. Mungkin kalau Bapak Ibu juga ada input tentang itu juga dengan senang hati. Kami sekarang banyak sekali memakai yang tadi saya sebut, ada namanya Perdek. Perdek ini juga seperti tadi saya bilang itu bagian. Seperti apa Bu?
Perdek ini adalah seperti ini banyak Bu. Jadi di dalam situ kalau sekolah kita sudah berlangganan Google for Education itu sudah termasuk. Dan di dalamnya itu guru-guru bisa pakai PowerPoint, bisa kasih pertanyaan yang jawabannya bisa kita lihat di saat itu juga. Nah, itu banyak juga akhir-akhir ini guru kami banyak memakai itu. Tapi memang untuk di SMA kelas 10, 11, 12 guru-guru kami itu diberi kebebasan untuk memakai, untuk kalau pertemuan seperti ini dibebaskan untuk memakai entah itu Google Meet atau Zoom. Karena kami anggap siswanya sudah lebih besar, mereka sudah bisa lebih lebih aman lah mengadakan pertemuan di Zoom itu. Karena waktu awal-awal itu kira-kira bulan Maret itu kami pernah punya masalah karena ternyata ada penumpang gelap. Jadi istilahnya ada Zoom, kelas Zoom, tiba-tiba ada orang lain yang masuk gitu. Nah itu buat kami itu cukup berbahaya karena itu ya dengan gitu kan mereka bisa melihat nama anak gitu ya. Nah jadi untuk beberapa waktu kami mengharuskan anak-anak untuk memakai Google Meet. Tapi Google Meet itu kan punya banyak kekurangan ya, misalnya tampilan hanya ada, kita cuma bisa lihat berapa anak di layar gitu ya. Nah itu juga guru-guru juga kepinginnya mereka selalu melihat anak. Aturan kami ketika kelas online adalah kameranya harus nyala. Kamera harus nyala, harus pakai seragam, harus gitu, udah mandi enggak. Jadi istilahnya udah sama dengan di sekolah biasa. Betul. Iya, jadi kalau Google Meet nggak bisa semuanya terlihat. Nah, tapi kami batasi memang untuk siswa kelas 7, 8 itu kami tidak, dan juga untuk siswa SD harus Google Meet, tidak bisa Zoom. Tapi untuk SMA sudah kami percayakan untuk pakai Zoom. Dan ketika mereka pakai Zoom juga mereka harus pakai email sekolah. Jadi kami kan setiap siswa punya email sekolah. Email sekolah yang Gmail, yang Google, yang @SIS Jakarta. Nah, mereka harus masuk dengan itu, dengan alamat email itu. Kalau mereka masuk tanpa alamat email itu, gurunya berhak untuk mengeluarkan gitu. Jadi tadi untuk mengurangi orang tua kami pernah juga, karena itu justru masukannya kami dapat dari orang tua kami. Ibu ini tiba-tiba di dalam sini ada orang lain gitu. Oh ya, jadi itu yang seperti itu yang kami perhatikan. Gitu sih Bu. Tapi Perdek itu sangat menarik. Bisa Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih banyak kali dengan Perdek. Ya demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang perlu sharing dengan atau pengen berbagi dari ACS tadi yang menginginkan untuk tutorial dari ACS. Tuh, nanti Bu Mary bisa menugaskan, mengirimkan timnya untuk sharing ke sekolah yang lainnya. Yang Perdek tadi. Boleh Bu, nanti kalau saya boleh tanya, gurunya nggak harus dari guru SMA, nggak apa-apa ya Bu? Iya, misalnya bisa gini, satu sekolah mengirimkan 1 orang saja, kemudian bisa dengan virtual, bisa dengan offline. Nanti dari 1 orang itu baru nanti sharing atau tutor sebaya dengan teman-teman guru yang lainnya gitu. Iya, baik. Nanti akan saya tawarkan kepada rekan-rekan guru Bu. Oke, gimana Bapak yang lain, Bapak kepala sekolah yang lain, ada yang bagus Bu. Tinggal dijadwalkan saja, mengirimkan 1 timnya atau tim IT-nya untuk membuat kesepakatan harinya untuk sharing. Jadi nanti timnya dari Bu Mary yang akan tutorial dengan tim-tim sekolah yang lain. 1 orang aja, nanti jadi kayak tutor sebaya gitu ya Bu Mary? Iya Bu, iya boleh. Jadi nanti saya akan tanyakan dulu kepada guru-guru saya di sekolah kami, siapa yang bersedia, yang cukup percaya diri untuk menjadi tutor ya, membantu ya. Nah kalau ada nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu.
Iya, di-share-nya di grup kepala sekolah yang umum aja, sehingga nanti tinggal kesepakatan tanggalnya, jamnya, kemudian mau by virtual atau offline gitu aja. Jadi bisa langsung terrealisasi Bu Mary dan Bapak-bapak yang lain. Baik, Nah, jadi biar makin banyak perbendaharaan dari model-model pembelajaran. Setuju Bapak-bapak yang lain? 7 Bu, 7. Siap. Oke, ada yang lain yang nambahkan, misalnya dari Pak Teddy mungkin ada yang belum disebutkan model pembelajarannya sehingga perlu dibagi ilmunya ke teman kepala sekolah yang lain. Pak Deden, oh iya Pak Deden monggo. Pak Deden timnya banyak banget. Saya selalu nyimak ya. Iya Pak, gimana Pak? Ada tambahan? Saya selalu menyimak teman-teman, apalagi Bu Ana. Bisa aja. Tahu nih Pak Deden ini. Kirain tidur tadi. Pak Rahmat Pasusila sampai aktif banget tuh memanah. Tapi kakak Pak Imam mah ya diem biasa kayak saya, menikmati wajahnya, suaranya. Baik, lanjut. Lanjut Kang Deden, lanjut. Ya saya sih menambahkan saja. Yang pertama adalah perihal tadi survei ya. Survei yang sudah dilakukan oleh Ibu berdasarkan isian atau input dari guru dan siswa. Kepala sekolah tentu memberdayakan atau mencoba menggali persepsi sekaligus apresiasi dari siswa dan guru. Alhamdulillah untuk binaan Bu Ana ini cepat menurut saya, teman-teman kepala sekolah baik negeri swasta langsung mengumpulkan 10 orang, bahkan ada yang lebih gitu. Ini membantu kita semua, khususnya juga Bu Ana dalam rangka hari ini sudah bisa disampaikan. Bu Ana, perihal survei itu kan saya coba klasifikasikan menjadi dua dari tadi beberapa presentasi yang sudah disampaikan Bu Ana. Ya. Untuk yang survei siswa dulu, sebetulnya nanti kaitannya juga dengan guru juga sebetulnya. Iya. Jadi ada kalau tidak salah ada semacam 7 lah ya, 7 item yang tadi Bu Ana sampaikan berdasarkan hasil isian daripada siswa gitu. Ya. Yang paling stressingnya barangkali ini yang menjadi faktor hambatan yang akhirnya nanti kaitannya dengan guru yang tadi Bu Ana sampaikan. Terlalu banyak tugas, 57% itu betul-betul harus diperhatikan oleh guru. Kemudian juga tidak paham materi 55%. Iya. Harus diperhatikan. Kebetulan jaringan lemah. Kalau jaringan lemah, kalau kaitan dengan HP atau pulsa juga mungkin ini yang dimaksud jaringan lemah itu apakah penggunaan WiFi di sekolah atau seperti apa? Karena kalau kita lihat dari sisi lain, item yang lain yang tadi Bu Ana sampaikan, ini sebetulnya menurut saya merupakan faktor pendukung Bu Ana. Karena HP yang dimiliki juga itu hanya sedikit, yang tidak memiliki hanya 3%. Kemudian malasnya juga cuma 8%. Mungkin seperti di SMA 93 itu kalau tidak bisa mengikuti di jam pertama, kan di jam kedua juga bisa mengikuti gitu, atau di jam pertama bisa, misalnya di jam keduanya belum sempat mengikuti karena alasan pulsa dan yang lainnya. Tapi prinsipnya nih di seluruh sekolah yang dibina oleh Bu Ana itu hanya 8%, berarti ini masih bisa kita atasi. Kemudian mengenai pulsa juga sama, hanya 19%. Ini dengan program pemerintah dan Pemprov juga Dinas Pendidikan kan sudah teratasi mengenai pulsa itu, baik siswanya yang tidak mampu maupun juga gurunya. Kurang waktu, tentu ini kurang waktu karena berkenaan dengan COVID sehingga kan tidak akan normal ya dibandingkan dengan tatap muka. Di situ maka guru di situ harus mampu mensiasati pembelajaran yang memang tentu tidak akan sama pada tatap muka secara langsung. Nah, ini kaitannya solusinya adalah dari beberapa tadi yang saya sampaikan, karena nanti imbasnya nanti kan ke
bagaimana guru dalam melaksanakan pembelajaran secara bermakna dan menyenangkan. Ya. Lalu juga bagaimana penggunaan materi, bahan, media, dan model pembelajaran. Kalau tidak salah kan kemarin sebetulnya guru sudah diikutsertakan pelatihan di P2K PTK 2 berkenaan dengan pembelajaran HOTS. Pembelajaran HOTS tentu di dalamnya ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin juga mensupport Bu Ana, kan pembelajarannya itu cukup baik. Saya kebetulan setiap hari mengikuti Bu Ana, mengikuti bagaimana guru-guru di 93, khususnya istri saya, karena istri saya guru juga gitu. Jadi yang diikutin istrinya maksudnya. Pak Deden ini lawak 93 kok survei ke ikutin Bu, sampai kamar ikutin juga tuh Bu. Kalau Pak Susila kan istrinya bukan guru gitu, soalnya di sini terus sama Pak Amri gitu, di sini sama Pak Amri katanya. Pak Deden deket Bu Ana katanya gitu, Ibu. Berarti kamar di survei ya? Pak Deden di Pak Deden itu. Istri saya setapnya Pak Susila itu. Si Pak Samsul. Nah, itu kan RPP blended, berarti itu juga mestinya memang harus segera diterapkan Bu Ana baik di negeri dan swasta. Seperti tadi disampaikan dari ACS juga, dari sisi IT mungkin juga sudah melakukan gitu kan, tapi kan dari sisi pedagogi, dari sisi personalitas, pemahaman psikologis anak juga ini juga sangat penting menurut saya hasil pelatihan ini. Kemudian juga sistem Padlet juga bagus, itu pembelajaran dari HOTS itu saya lihat juga, bahkan beberapa praktek di akhir itu yang dimoderatori oleh Pak Didang itu hasilnya bagus gitu. Nah ini kalau tidak diterapkan ya hasilnya ini, tadi hasil survei Bu Ana ini, berarti guru memang belum memaksimalkan hasil pembelajaran P2K PTK 2. Seperti saya juga coba di 93, memang kemungkinan besar Bu Ana mungkin hasil dari pembelajaran atau pelatihan HOTS ini yang menggunakan RPP blended dan Padlet ini nanti akan dilakukan pada saat menjelang ulangan harian Bu, karena kita di 93 ini kurang sekitar tanggal 14-an Agustus kita akan melaksanakan ulangan harian. Yang digunakan itu apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Susila, kita juga menggunakan Google Meet, Google Form gitu ya. Kemudian si pintar juga kita diperkenalkan, Google Classroom. Jadi pada saat MPLS bersama dengan Pak Rahmat, Pak Susila, mungkin juga kepala sekolah yang lainnya, baik negeri swasta. Jadi ketika MPLS itu guru-guru kita undang untuk melaksanakan pelatihan berkenaan dengan sistem aplikasi atau IT. Dan bersyukur betul ketika dibimbing oleh Bu Ana, di kami ada 4 guru induksi. Bersyukur berempat itu memang kita langsung SK-kan untuk menjadi tim IT dan ilmunya bermanfaat, bahkan mereka kita berdayakan menjadi narasumber langsung Bapak Ibu karena lebih dekat gitu. Nah kalau dulunya kondisi ini saya yakin ini juga terjadi di sekolah lain, guru senior itu kan agak sulit kalau diajak ke hal-hal yang bersifat IT. Nah alhamdulillah Bu Ana benar tadi yang disampaikan Pak Rahmat bahwa di 93 juga untuk yang guru seniornya sekarang sudah melek IT. Jadi berkat bimbingan tadi guru induksi yang merupakan tim IT membimbing guru seniornya tidak dilepas tapi dikontrol, tetapi yang mengerjakan yang menginput pembelajaran, penilaian dan persiapan ulangan harian juga guru-guru senior sekarang sudah bisa melaksanakan itu, yaitu melalui Google Form Bapak Bana. Nah yang terakhir mungkin terakhir sih itu saja barangkali kayak tadi misalnya bentuk UKBM ya bisa juga sih menjadikan pijakan kita, sekalipun kalau